Kita sering mencari resep kesehatan di tempat yang rumit, suplemen, alat canggih, hingga terapi mahal. Namun 8 abad lalu, Jalaluddin Rumi sudah mengajarkan cara paling sederhana untuk menyembuhkan diri, lewat hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan hubungan yang sehat dengan Sang Pencipta. Rumi bukan hanya penyair mistik, ia adalah seorang cendekiawan, sufi, dan pengamat mendalam tentang manusia. Dalam pandangannya, kesehatan fisik dan spiritual tidak bisa dipisahkan. Ketika hatimu sakit, tulis Rumi, tak ada obat yang bisa menyembuhkan tubuhmu. Ilmu kedokteran modern kini membuktikan ajarannya. Rumi menekankan bahwa penyakit sering bermula dari pikiran dan emosi yang tidak tenang. Kini dikenal sebagai psychosomatic illness, kondisi ketika stres, kecemasan, dan kemarahan memicu gangguan fisik seperti mah, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Rumi berkata, kemarahan dan kesedihan adalah racun, tapi cinta dan syukur adalah penawarnya. Ia percaya hati yang penuh kasih mampu menenangkan sistem saraf dan memperkuat daya tahan tubuh. Ilmu modern menyebutnya mind-body connection, hubungan antara kondisi mental dan kesehatan fisik. Saat seseorang berzikir, berdoa, atau bermeditasi, otak melepaskan hormon dopamin dan serotonin yang menurunkan stres. Rumi juga mengajarkan pentingnya gerak dan keseimbangan hidup. Dalam tarian Sema, para darwis berputar sambil berzikir, melambangkan harmoni antara langit dan bumi, jiwa dan raga. Kini, penelitian menunjukkan gerakan berirama seperti menari atau berjalan sambil berzikir dapat memperbaiki sirkulasi darah dan menurunkan depresi. Bagi Rumi, kesehatan bukan sekadar tidak sakit, tapi keadaan ketika seseorang hidup selaras dengan tubuhnya, sesama, dan Tuhannya. Ia menulis, jangan hanya membersihkan tubuhmu dengan air, bersihkan hatimu dari kebencian, dan kau akan menemukan kedamaian sejati. Dalam konteks modern, ini sejalan dengan konsep holistic health, pendekatan yang melihat manusia sebagai satu kesatuan fisik, mental, dan spiritual. Dokter kini memahami bahwa pengobatan medis sering tak cukup tanpa memperhatikan kondisi batin pasien. Riset Harvard Medical School menemukan bahwa praktik syukur dapat menurunkan tekanan darah dan memperbaiki kualitas tidur. Sesuatu yang sudah diajarkan Rumi berabad-abad lalu. Bersyukurlah atas apapun yang datang, karena setiap peristiwa adalah utusan untuk penyembuhanmu. Rumi juga menekankan pentingnya makan dengan kesadaran. Ia berkata, makanan yang masuk bersama amarah menjadi racun, tapi makanan yang masuk bersama doa menjadi cahaya. Konsep ini sejalan dengan mindful eating, makan dengan kesadaran penuh agar tubuh mengenali rasa kenyang, mencerna dengan baik, dan menghindari stres metabolik. Lebih dalam lagi, Rumi melihat penyakit bukan sebagai hukuman, melainkan panggilan untuk mengenal diri. Luka adalah tempat cahaya masuk ke dalam dirimu, katanya. Dalam dunia psikologi, filosofi ini membantu pasien menemukan makna dalam penyembuhan, bukan sekadar menghilangkan gejala. Rumi juga percaya obat sejati datang dari niat tulus. Niat yang benar bisa mengubah racun menjadi obat. Kini, ilmu psikoneuroimunologi membuktikan bahwa keyakinan positif dan doa dapat memperkuat sistem imun melalui efek biologis nyata. Apa yang dulu disebut spiritualitas oleh Rumi kini terbukti ilmiah. Ia mengajarkan bahwa tubuh, pikiran, dan jiwa saling berbicara dan saling menyembuhkan. Saat hati jauh dari kedamaian, tubuh akan berteriak melalui penyakit. Tapi ketika hati kembali pada cinta dan ketenangan, tubuh ikut sembuh. Sebelum mencari obat di luar, mungkin kita perlu mendengar suara di dalam diri. Di dalam dirimu ada obat untuk segalanya. Carilah di sana, bukan di luar. Rumi telah memberi arah. Kini giliran kita untuk memahami. Kesehatan bukan sekadar angka di hasil tes medis, tapi keseimbangan antara raga, pikiran, dan jiwa. Dan mungkin, itulah makna sejati dari hidup yang sehat dan penuh hikmah.